Baik, selamat datang teman-teman. Terima kasih sudah bersedia hadir dalam kegiatan diseminasi terkait dengan disiplin positif dan budaya positif. Mohon izin untuk memulai. Mohon izin juga saya untuk presentasi. Menyampaikan terkait dengan budaya positif. Topik pembahasan kita kali ini ada 6 ya. Jadi ada disiplin positif dan teori motivasi, kemudian penghargaan, kemudian selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian yang keempat adalah keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, pada sebuah penanganan masalah, kalau misalnya kita sedang menangani sebuah permasalahan atau misalnya ada anak yang dalam proses pembelajarannya itu mengalami sebuah permasalahan, kadang kita ketika bertanya kepada anak-anak itu sering kita tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Anaknya lebih memilih untuk tunduk, diam begitu. Semakin kita tanya, mereka semakin diam dan semakin hilang gitu ya, tatapan matanya dengan kita, semakin menunduk ke dalam. Nah, dalam penanganan seperti ini itu kira-kira siapa yang sebenarnya sedang memegang kendali? Kira-kira siapa teman-teman yang dalam sebuah sesi penanganan masalah tuh sebenarnya siapa yang sebenarnya sedang memegang kendali? Kita sebagai guru atau siswa yang memegang kendali sebenarnya? Siswa. Oke, siswa ya Bu ya. Jadi sebenarnya kita tuh sebenarnya kita tuh suka dikendalikan anak-anak begitu ya. Jadi bukan kita orang dewasa yang mengendalikan, tapi ternyata kita masih sering dikendalikan oleh anak-anak. Baik, kita lanjut. Nah, ini kalau jawabannya tadi Bu Suci itu ternyata siswa yang mengendalikan kita sebagai guru, maka itu sebenarnya juga ada kecocokan. Artinya dengan teori milik Dr. William Glasser ini terkait dengan choice theory. Jadi sebenarnya dalam kondisi tersebut kita sedang diberi ilusi gitu ya, atau kita sedang menciptakan ilusi. Di antaranya adalah ada 4 ilusi, ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, dan yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Bahkan kadang kalau kita suka maksa anak-anak belajar, anak-anak lebih banyak akhirnya menimbulkan konflik dengan kita sendiri atau orang tuanya. Nah, kaitannya dengan teori motivasi, semua orang atau semua manusia itu berperilaku dan mengubah perilakunya karena ada motivasi di dalamnya. Nah, tidak mungkin manusia berperilaku itu kalau tidak ada motivasi ya, entah itu motivasi yang eksternal atau internal. Menurut Diane Gosen, itu teori motivasi atau orang melakukan sebuah perilaku itu ada 3 hal atau 3 jenis motivasi. Di antaranya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau memang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita berharapnya anak berperilaku, anak mematuhi sebuah peraturan sekolah itu harapannya motivasinya ada di yang nomor 3 gitu. Tapi pada kenyataannya banyak lebih muncul ada di nomor 1 dan nomor 2. Nah, kalau kaitannya dengan mendisiplinkan, ini menurut versi saya ya, itu kesannya memang murid itu diharuskan mematuhi sejumlah peraturan yang ada di sekolah. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu harusnya muncul dari diri sendiri. Karena ketika ada kemerdekaan pada orang tersebut, itu pasti ada disiplin di situ yang kuat. Nah, tapi kalau kita itu tidak bisa melakukan disiplin atau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, maka wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Nah,
Tapi dalam aturan atau peraturan yang terkait dengan disiplin itu harus dalam suasana yang merdeka, tidak dalam kondisi terpaksa. Kata disiplin atau pengertian disiplin baik menurut Gosen, kemudian juga Sokrates, ada Plato, ada Ki Hajar Dewantara itu sama. Mereka sama-sama bersepakat bahwa disiplin diri itu harusnya mampu membuat orang itu menggali potensinya dan mampu mencapai tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, disiplin diri itu juga melatih bagaimana cara kita bisa mengendalikan diri, menguasai diri, dan memilih gitu ya. Memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tujuannya itu tercapai. Nah, selanjutnya Ibu dan Bapak, kita ada penjelasan terkait dengan penghargaan, hukuman, dan restitusi. Kalau di dalam ilmu bimbingan konseling itu ada analisa perubahan tingkah laku, namanya mata kuliah analisa perubahan tingkah laku. Nah, ini ada penghargaan, ada hukuman gitu ya. Jadi kalau sesuai dengan kesepakatan itu kalau misalnya bisa dilakukan maka diberi penghargaan, kalau tidak bisa maka diberi penghukuman. Nah, tapi dalam teori ini cukup menarik gitu ya. Karena ini akan menjadi sedikit berbeda. Nah, yang disebut dengan dihukum dengan penghargaan. Kira-kira mengapa penghargaan yang seharusnya menjadi hal positif atau bisa meningkatkan motivasi itu akhirnya bisa menjadi sebuah hukuman? Nah, menurut Alfikon gitu ya, ini dia mengeluarkan sebuah teori begitu terkait dengan dihukum penghargaan. Baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengendalikan perilaku seseorang yang kemudian menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kaitannya ini untuk jangka panjang. Jadi kalau penghargaan dalam jangka panjang atau memberikan penghukuman jangka panjang, maka sebenarnya dia bisa menghancurkan potensi orang tersebut. Nah, ini Ibu dan Bapak, pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek gitu ya. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, tapi dalam jangka waktu pendek saja. Kalau dalam jangka waktu panjang, maka akan terjadi dihukum oleh penghargaan. Kenapa? Karena kalau penghargaan itu akan dilakukan lagi, dan lagi, maka dia akan kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Kemudian, kalau kita mendapatkan penghargaan melakukan sesuatu yang baik, maka kita semakin tidak menyadari tindakan baik kita tuh apa gitu ya. Kita hanya akan berorientasi pada nanti dapat penghargaan, nanti akan dapat reward lagi kalau kita berperilaku baik. Nah, ini yang diberikan oleh Alfikon bahwa penghargaan itu akhirnya jadi menghukum karena dianggap penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan yang terakhir betul-betul menghukum. Nah, salah satu studi kasus yang disampaikan oleh Alfikon bahwa penghargaan menurunkan kualitas, ternyata ada sebuah cerita begitu ya, ada sekelompok mahasiswa praktek di media cetak, kemudian mereka diharuskan menuliskan sebuah artikel dalam media cetak tersebut. Di situ ada dua kelompok, sama-sama kemudian mereka bekerja sesuai dengan deadline gitu ya. Nah, satu kelompok mereka dibayar setiap kali judul beritanya tayang. Nah, ternyata ada satu kelompok lagi yang tidak dibayar meskipun judul beritanya sudah tayang. Nah, ternyata sekelompok mahasiswa yang kemudian dibayar itu akhirnya dia berkurang gitu ya, kualitasnya berkurang karena mereka merasa sudah dibayar jadi tidak perlu lagi untuk apa istilahnya melakukan atau bekerja sesuai deadline karena dia sudah mendapatkan yang mereka inginkan. Itu salah satu contoh kasus. Nah, lalu apa perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nanti secara jelas restitusi akan dibahas oleh Pak Desta. Ini kaitannya dengan bagaimana restitusi ini bisa kita lakukan di lingkungan sekolah gitu. Kalau hukuman itu kita sudah sama-sama tahu ya, konsekuensi juga begitu. Nah,
Ini mari kita cermati bersama apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi, sedangkan restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Mengapa bisa begitu? Bisa kita bedakan dari kalimat yang muncul. Kalau hukuman, kemudian kalimatnya awas ya kalau kamu melakukan lagi, gitu ya. Kesannya ini menjadi hal yang negatif, gitu. Dan betul hukuman itu akhirnya sangat menyakitkan. Sedangkan konsekuensi, kalau pada konsekuensi kita tuh sudah tahu apa dampak kalau misalnya kita tidak melakukan. Nah, kalimatnya menjadi yang sering disampaikan adalah lakukan apa yang saya katakan. Ini lebih netral. Kalau restitusi, kalimatnya menjadi berbeda. Apa hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ini dalam konteks kalau misalnya ada anak yang melakukan sebuah kesalahan dan lebih positif. Perbedaan selanjutnya, kalau hukuman itu tiba-tiba, satu arah, murid tidak dilibatkan, tidak ada kesepakatan, bisa berupa fisik dan psikis, kemudian anak tersakiti. Sama halnya ketika kita itu mendapatkan sebuah hukuman gitu ya, karena kita melanggar sebuah peraturan, kita juga sebenarnya merasa tersakiti kalau kita dapat hukuman. Nah, sedangkan pada konsekuensi itu sudah terencana, sudah ada konsekuensi duluan, sudah ada peraturan yang disepakati dulu. Kemudian disepakati oleh guru dan murid, awalnya memang tidak nyaman, kemudian ada peraturan dan konsekuensi yang telah diketahui antara kedua belah pihak, antara guru dan murid. Dan tugas guru di situ adalah hanya bertugas sebagai monitor atau kita hanya mengingatkan. Tapi awalnya memang harus sudah ada kesepakatan kelas. Nah, ini buku milik Diana Gosen, jadi yang menyampaikan pendapat terkait dengan restitusi, bahwa restitusi itu adalah hal yang paling efektif dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan siswa, di mana pengertiannya ini adalah murid itu memperbaiki kesalahan, kemudian mereka bisa kembali pada kelompoknya dan karakternya lebih kuat. Nah, dalam proses restitusi itu mereka ada proses kolaborasi antara guru dan murid. Jadi bukan hanya kalau kolaborasi itu kan kedua belah pihak ya. Tapi kalau misalnya seperti hukuman itu kan hanya satu arah aja dari guru yang menentukan, banyak menentukan dibandingkan. Jadi murid itu hanya banyak menerima. Nah, ini fungsi restitusi. Yang pertama adalah untuk restitusi itu berfungsi bukan untuk menebus sebuah kesalahan. Oke, maaf. Nah, tapi untuk belajar dari kesalahan, kemudian yang kedua memperbaiki hubungan, yang ketiga adalah sebuah penawaran bukan paksaan, yang keempat menuntun untuk melihat dari dalam diri, yang kelima mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Selanjutnya, restitusi adalah cara paling baik, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi juga menguatkan karakter, fokus pada solusi, dan yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Siswa yang melakukan sebuah kesalahan atau melanggar peraturan sekolah itu sebenarnya dia sudah ditolak dari kelompoknya. Artinya anak yang terlambat datang ke sekolah misalnya, itu dia mau tidak mau kan dia pasti akhirnya terlambat ya. Artinya prosesnya pasti lebih ketinggalan dibandingkan sama teman-temannya yang sudah hadir datang tepat waktu. Nah, selanjutnya ini adalah terkait dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu, mohon maaf. Nah, ini dulu. Keyakinan itu sebenarnya kalau yang sekarang sudah kita pakai itu peraturan atau norma begitu ya. Ini kalau guru PPKN ini sudah sangat hatam begitu dengan bahasan terkait dengan norma atau nilai-nilai. Nah, keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Ya, nilai-nilai positif.
semua hal-hal atau perilaku positif itu menjadi nilai-nilai kebajikan universal. Contoh, ini contoh keyakinan kelas. Di antaranya adalah selalu bersikap positif, kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Nah, Ibu dan Bapak pada akhirnya nanti bisa mencoba sendiri. Sebelum kita memulai sebuah sesi pembelajaran, itu bisa membuat kesepakatan kelas dulu dengan anak-anak. Nah, tapi disarankan bahwa kesepakatan kelas yang dibuat ini tidak diawali dengan kalimat negatif. Misalnya nih kesepakatannya adalah buang sampah pada tempatnya. Nah, kita terbiasa kalau anak-anak diminta untuk membuat kesepakatan kelas misalnya terkait dengan kebersihan kelas itu tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, ini sebaiknya kalimat ini bisa dirubah menjadi kalimat positif. Jadi buang sampah pada tempatnya. Atau misalnya lagi, Ibu dan Bapak bisa menuliskan misalnya ini terkait dengan tidak boleh lari-lari dalam kelas. Nah, ini kalimatnya jadi apa? Berjalan di koridor kelas atau saat di kelas semua harus berjalan. Misalnya, ini hanya untuk merubah bahwa kesepakatan kelas itu muatannya adalah positif untuk menguatkan karakter. Jadi kalimatnya tidak lagi semuanya diawali dengan kata tidak. Nah, selanjutnya ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ibu dan Bapak, kenapa materi ini seperti begitu banyak begitu ya, atau paparan begitu banyak? Karena pada dasarnya semua ini saling terkait. Jadi disiplin untuk bisa menciptakan disiplin positif itu kita harus tahu motivasi anak dulu. Kemudian sebelum itu kita harus bikin dulu keyakinan kelasnya apa, supaya untuk bisa mengukur apakah anak itu bisa istilahnya bisa mematuhi kesepakatan kelas atau bisa mematuhi peraturan yang ada. Nah, kalau dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, ini juga sangat penting. Karena apa? Bahwa setiap anak yang melakukan sebuah kesalahan itu sebenarnya dia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar manusianya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini terkait dengan kebutuhan secara psikologis ya. Jadi bukan secara fisik seperti sandang, pangan, dan papan. Nah, diantaranya adalah bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kemudian penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Nah, mari kita melihat studi kasus yang ada. Nah, ini ada Ibu Ambar, dia punya murid namanya Doni, ini ada di kelas 2 sekolah dasar. Nah, beberapa teman-teman di kelasnya Doni itu suka mengeluh gitu ya, karena Doni itu sering kali minta bekal makan siang secara paksa. Nah, kalau kita jadi guru gitu ya, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Lalu mengapa Doni bisa melakukan hal tersebut? Sebenarnya kalau masalah seperti ini tidak hanya terjadi di sekolah dasar. Saya yakin di jenjang SMP pun juga pasti terdapat kasus yang seperti ini. Nah, kalau dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, karena itu saya yang paling besar judulnya adalah jika begitu ya. Nah, jika dia belum terpenuhi kebutuhan bertahan hidupnya, maka dia akan menjawab bahwa alasan dia melakukan itu karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Nah, jika jawaban Doni itu terkait dengan pemenuhan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, maka ketika ditanya jawabannya dia adalah dia mengambil bekal temannya itu karena dia merasa senang gitu. Jadi akhirnya kalau dia ngambil bekal temannya itu dia senang karena temannya nanti memperhatikan dia. Nanti temannya pasti ngelaporin ke guru gitu ya. Nanti gurunya pasti akan memanggil orang tuanya Doni. Nah, orang tuanya Doni akhirnya akan memperhatikan dia. Nah, itu ternyata karena masalah apa? Karena masalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterimanya tidak terpenuhi. Nah, ini hanya tiga yang saya contohkan. Nah, kalau dia terkait dengan kebutuhan dasar penguasaan, jawaban Doni pasti dia merasa hebat karena temannya jadi takut sama dia. Dan pasti teman-temannya akan menuruti keinginannya dengan memberikan bekal makan siang. Itu. Jadi semua masalah itu semuanya pasti karena ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi.
baik anak maupun orang dewasa. Nah, baik, terima kasih. Itu saja untuk dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Desta. Monggo Pak Desta. Terima kasih Bu Pipit. Izin share screen nggih Bu. Oke, baik Pak, saya stop dulu ya. Monggo, disilahkan Pak Desta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di hari Sabtu ini, harusnya hari libur, hari bersama dengan keluarga. Nah, kami akan menyampaikan diseminasi. Nah, bagian kedua ini kami akan menyampaikan tentang restitusi, Bapak Ibu. Jadi tentang restitusi itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan posisi kontrol. Yang terakhir itu adalah segitiga restitusinya. Izin share screen, guys. Saya mulai dari menampilkan video. Ada video sedikit ya, mau disimak. Kita lanjut ke undang-undang dasar 1945. Ya, waalaikumsalam. Bentar ya. Sama untuk yang lainnya juga. Nah, apakah bisa terlihat tadi videonya Bapak Ibu? Bisa Pak Desta. Oke. Terdengar Pak. Oke. Videonya saya tampilkan sekilas tadi Bapak Ibu. Nah, dari video tadi kita bisa melihat sekilas bahwa kita itu punya pilihan Bapak Ibu. Jadi tadi di video itu kan ceritanya ada anak terlambat masuk kelas. Terus setelah ditanya ternyata anaknya itu lapar Bapak Ibu. Jadi tadi seperti yang dijelaskan Bu Pipit, anak itu berusaha memenuhi kebutuhan dasar manusianya. Jadi bertahan hidup tadi. Anak itu lapar karena paginya belum sarapan, kemudian akhirnya dia jajan di kantin dulu. Nggak tahu kalau sudah masuk, akhirnya dia terlambat masuk. Nah, di posisi itu Bapak Ibu, kita punya pilihan Bapak Ibu. Pilihan pertama, kita bisa marah, ya, terus menghukum anaknya. Nah, kita bisa marah terus memberikan hukuman kepada anaknya. Kemudian kita juga bisa sebenarnya menanyakan konsekuensinya Bapak Ibu. Kalau terlambat hukumannya apa? Kalau kita sudah menentukan di awal ya, jadi kita tanyakan aja dulu. Terlambat masuk kelas hukumannya apa? Gitu. Anak tahu konsekuensi. Atau ketiga, kita bisa pakai jalan restitusi tadi Bapak Ibu. Jadi kalau kita menggunakan langkah yang ketiga dengan restitusi tadi, nantinya si anak ini akan menentukan sendiri solusinya Bapak Ibu. Solusi untuk anaknya itu apa. Nah,
Biar lebih jelas ya, saya masuk ke materi sekarang. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Lanjut ke posisi kontrol Bapak Ibu. Nah ini. Jadi ada 5 posisi kontrol yang bisa diambil oleh guru di sekolah itu ya, di kelas atau di sekolah itu. Yang pertama adalah guru itu sebagai penghukum. Nah, ciri-cirinya ini, guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita belum menentukan aturannya, tiba-tiba menghukum muridnya itu. Nah kalau itu kita lakukan Bapak Ibu, ternyata dampaknya pada murid itu, murid bisa saja mengulangi kesalahannya kembali. Nah, jadi kalau kita menerapkan diri sebagai penghukum, nanti di akhir murid itu bisa mengulangi kesalahannya lagi. Yang posisi kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, caranya kalau guru memilih posisi ini, guru itu bisa berceramah, bisa seharusnya gini ya, Bapak kecewa, kamu seharusnya sudah tahu, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan langkah yang kedua ini, Bapak Ibu, si anak nantinya dia akan merasa rendah diri, kemudian akan sulit kembali ke kelompoknya lagi, kelasnya lagi. Yang ketiga, guru juga bisa memposisikan sebagai teman, Bapak Ibu. Nah, contohnya ini kata-katanya kalau guru sebagai teman. Ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Masa kamu tidak mau membantu bapak atau membantu ibu gitu. Nah, tapi kalau kita mengambil posisi ini, nanti dari siswanya itu akhirnya malah ketergantungan gitu loh, tidak mandiri sebenarnya. Nah, yang keempat itu sebagai pemantau. Jadi guru bisa memposisikan diri sebagai pemantau. Kalau pemantau itu ya, berarti kita sudah menentukan peraturannya dulu di awal, entah itu peraturan kelas atau kesepakatan kelas tadi. Kemudian guru tinggal istilahnya mengecek gitu, apakah yang anak-anak lakukan tadi itu sudah sesuai dengan ini loh Bu ya, dengan aturan yang sudah ditentukan gitu, sesuai dengan kesepakatan kelas gitu ya. Yang terakhir itu sebagai manajer, jadi guru sebagai manajer. Kalau guru sebagai manajer, berarti guru nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ditanya kenapa kok melakukan kesalahan gitu, apa yang coba dipenuhi oleh si anak itu. Kemudian akhirnya dari percakapan itu tadi, itu nanti si anak akan menemukan solusinya lagi. Nah, di akhir anak itu bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, kemudian tidak mengulanginya lagi. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan tadi ya, yang bisa ditampilkan dari 5 posisi kontrol itu. Berikutnya adalah tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan jika kita ingin menerapkan restitusi. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di langkah pertama, menstabilkan identitas, guru itu membuat anak yang merasa gagal tadi, kalau dalam kasus video tadi yang terlambat tadi ya, itu menjadi positif dulu terhadap dirinya, karena dia merasa rendah diri gitu ya, merasa bersalah, dikembalikan lagi biar anak kembali ke posisi netral dulu. Jadi terus gak apa-apa nak, ini masih pertama kali melakukan kesalahan. Setiap orang itu wajar kalau melakukan kesalahan sekali, asal tidak mengulanginya kembali. Yang langkah kedua itu adalah validasi kebutuhan. Nah, kita validasi kebutuhan itu, kita sebagai guru membantu siswa mengenali kebutuhan dasarnya itu apa, kenapa kok melakukan kesalahan. Kalau dalam kasus video tadi berarti anak itu lapar, jadi kebutuhan bertahan hidup. Kita tanya, kenapa kok tadi nggak sarapan? Nggak nutut, karena berangkatnya kepagian, bukan berangkatnya kepagian sih, tapi bangunnya kesiangan, jadi tidak sempat sarapan anaknya. Itu tadi ya. Langkah yang ketiga
adalah menanyakan keyakinan. Nah, anak tadi akhirnya melihat kesalahannya tadi, yang masuk kelas tadi, dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang. Nah, kalau sudah itu Bapak Ibu, akhirnya si anak punya rasa kesadaran gitu. Oh iya, saya salah. Kemudian bagaimana saya menyelesaikan masalahnya agar tidak terulang kembali. Nah, dari anak tadi dia punya solusi. Oh iya Pak, besok jadi saya berangkatnya bangunnya harus lebih pagi agar nutut agar sempat untuk sarapan. Kemudian kalau perlu di sekolah bawa bekal agar tidak antri di kantin, bisa makan di sana. Itu solusi dari anak-anak. Nah, akhirnya kalau kita sudah melakukan tiga resolusi ini, si anak itu tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, Pak Ibu. Jadi dia paham akan kesalahannya, menyadari, kemudian tidak akan mengulangi kembali. Nah, terakhir dari kata-kata Ki Hajar Dewantara, Pak Ibu. Jadi pendidikan haruslah diselenggarakan sesuai dengan kodrat sang anak, kodrat alam, kebudayaan, dan kebangsaan, serta kodrat zaman. Jadi kita dalam posisi mengondisikan anak-anak. Anak punya kodratnya masing-masing. Kalau diibaratkan, anak itu seperti selembar kertas putih yang punya tulisan samar-samar, Bapak Ibu. Ada tulisannya tapi samar-samar. Nah, peran kita sebagai guru, kalau tulisan yang bagus-bagus itu, yang positif-positif itu harus kita tebalkan. Jadi tulisan yang samar tadi kita tebalkan. Dengan istilahnya pengondisian tadi ya. Nah, sebaliknya kalau tulisan-tulisan itu adalah karakter-karakter yang buruk, hal-hal yang buruk, jadi kalau bisa tetap disamakan. Jangan sampai yang samar-samar, yang buruk itu nanti muncul ke anaknya, tampil sebagai perilaku. Nah, Bapak Ibu. Yang terakhir, seperti yang pernah saya katakan kemarin, bahwa menanam karakter pada anak itu seperti kita menanam buah durian, Bapak Ibu. Yang panennya belum tentu bisa kita panen 1 atau 2 tahun selama anak itu bertumbuh. Mungkin saja buahnya baru bisa kita panen setelah anak itu dewasa. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik, kembalikan ke Bu Pipit. baik, Terima terima kasih Bu kasih Pipit. Pak Desta. Monggo Satu. pada rekan-rekan yang apabila ada penjelasan dari kami yang mungkin kurang apa istilahnya kecepatan gitu ya atau gimana. Nah, ini ada Pak Dwi Kres dan Bu Suci yang sudah raise hand. Monggo dipersilakan Pak Kres dulu atau Bu Suci. Oh, Pak Kres sudah turun tangannya. Monggo Bu Suci dipersilakan. Ya, pertanyaan saya nanti terserah siapa yang mau jawab, Ibu Dr. Desta, tapi kayaknya Bu mau jawab. Yang pertama terkait yang tadi. Bu Suci suaranya bisa lebih keras. Oh ya. Ya. Membahas tentang bagaimana sih kita membuat anak itu bisa lebih terbuka gitu ya. Nah itu anak ini tipe anak yang introvert, jadi sangat tertutup gitu. Jadi mungkin ada perasaan malu atau takut. Takut kalau ceritanya dia nanti menjadi konsumsi publik, katakan kita mendapatkan pekerjaan sesuatu juga agak susah gitu ya. Terus yang kedua, ini yang bikin saya menurut siswa lain, yang lain jadi kita mau menyelesaikan
giat. Kalau dia merasa tidak bermasalah ya rasanya seperti saya bilang ibal gitu ya. Kemudian yang ketiga nih, yang terakhir, kalau banyak-banyak nanti susah. Bagaimana sih membuat contoh yang konkret yang tidak melempem menjadi sebuah bunga. Kita kan anak kecil lebih mudah meraih. Bertahan. Jadi saya pikir itu juga kadang-kadang siswa Ya, terima kasih Bu Suci. Monggo Pak Desta. Terima kasih Bu Fit. Saya akan menjawab secara umum mohon nanti monggo disimpulkan sendiri mawon. Jadi salah satu contoh konkret kalau memang yang sudah saya lakukan saja Bu, yang sudah saya lakukan beberapa waktu kemarin itu kami menerapkan budaya positif ini. Yang pertama itu ya mendekati siswa Bu. Yang pertama cara agar siswa dekat itu agar kita dinut siswa ya, kita itu harus memberikan contoh-contoh dulu Bu. Contoh-contoh yang bisa diteladani oleh siswa. Misal kalau ingin siswanya tidak terlambat, berarti ya kita jangan terlambat. Kadang-kadang ini Bu, siswa jamnya sudah bel, anaknya belum masuk, masih di kantin gitu. Nah ternyata guru-gurunya, saya sendiri itu kadang-kadang dengar bel, masih pegang kopi, itu ya masih menghabiskan kopinya itu tadi, nunggu kopinya habis baru masuk ke kelas ya. Ternyata hal-hal kecil seperti itu akhirnya di benak siswa menjadi negatif. Oh, Pak Desta paling habis ini terlambat, cek ngopi dulu, ya tak tinggal kantin dulu. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama itu harus mendapat kepercayaan dari siswa dengan contoh-contoh yang positif. Nah, berikutnya, kalau memang siswa itu dirasa kurang bisa mengungkapkan masalahnya dengan langsung, itu bisa dengan cara tertulis. Jadi kemarin kami sempat mengadakan semacam permainan. Saya mengadopsi dari permainan Bu Pipit, UMA itu Bu Pipit. Itu saya adopsi menggunakan kata-kata yang lebih sederhana, kemudian lebih dimengerti anak-anak. Itu intinya kita mengenal anaknya dan masalahnya apa, tapi kita bawa ke permainan. Nanti ditulis di kertas gitu. Itu relatif anak-anak lebih bisa jujur. Termasuk saya jadi tahu di kelas itu mana anak-anak yang sering terlambat, alasannya terlambat kenapa. Ada yang cerita itu karena pakai skincare di rumah katanya, jadi terlambat ke sekolah. Nah, jadi bisa kita adopsi dengan permainan-permainan itu, kita bawa ke permainan. Jadi si anak itu tidak sadar kalau kita sedang menggali informasinya anak-anak, mereka sadarnya itu permainan, tapi sebenarnya kita sedang menggali karakter si anak itu. Yang ketiga tadi tentang apa Bu Bit? Mohon maaf. Tadi yang ketiga itu contoh konkret ya Bu Suci ya. Kalau misalnya kita memberikan penghargaan itu ya benar ya Bu Suci ya. Untuk yang penghargaan ini, jadi kalau menurut pendapat saya pribadi, asalkan tidak dalam jangka waktu yang panjang dan secukupnya saja Bu, tidak terlalu wah gitu, itu saya rasa masih bisa dilakukan. Tapi kalau itu terus-menerus kita lakukan, lama-lama si anak akan ketergantungan terhadap penghargaan yang kita berikan, dan akhirnya imbasnya malah jadi hukuman gitu. Anak tidak punya motivasi intrinsik tapi dari luar motivasi. Itu yang bisa saya jawab. Semoga bisa disimpulkan sendiri Bu Suci. Monggo Bu Suci. Iya, terima kasih Pak Desta. Bu Suci boleh diulangi pertanyaan yang nomor 1 tadi apa ya? Yang ini apa namanya, membuat siswa mau bercerita tadi sepertinya sudah dijawab, tapi yang belum begini, kita atau beberapa guru, kemudian teman-teman dalam satu kelasnya gitu ya,
itu melihat siswa ini bermasalah, memang bermasalah dalam belajarnya, kemudian Mm-mm. dia sering mengganggu kalau kerja kelompok, kemudian nggak mengerjakan, guru menjelaskan dia belum memahami. Tapi ketika dipanggil satu diingatkan kenapa gitu, saya itu guru yang begini, jadi merasa dia bermasalah ya gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Suci. Kalau terkait dengan anak yang menurut kita sebagai guru, kemudian atau menurut teman-temannya itu juga bermasalah dalam tanda kutip itu ya, dalam tanda kutip masalahnya adalah tidak memperhatikan ketika guru menjelaskan, kemudian mungkin lagi tambah tidak mengerjakan tugas begitu ya Bu ya. Kemudian diskusi kelompoknya dia ngerecokin gitu ya. Jadi nggak apa istilahnya tidak berpartisipasi aktif. Nah, mungkin Bu Suci nanti bisa begini dulu. Ini mencoba ya. Jadi yang pertama adalah bikin kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelasnya nggak usah banyak-banyak Bu. Dalam artian dipakai buat menyelesaikan yang 3 ini tadi. Misalnya ya kesepakatannya kelas adalah apa namanya? Tapi kesepakatan kelasnya ini kita ngarahkan. Jadi kesepakatan kelas yang kita buat ini terkait dengan proses pembelajaran yang kita laksanakan. Jadi terkait dengan mengerjakan tugas, terkait dengan diskusi kelompok, kemudian terkait dengan apa namanya? Menghargai dan menghormati antara guru dan siswa. Nah, nanti anak-anak disuruh bikin dulu, disuruh nulis. Sama seperti kalau misalnya kita disuruh bikin kesepakatan kelas waktu misalnya pelatihan gitu ya. Anak-anak dikasih sticky note, disuruh nulis, kemudian ditempel di papan tulis, baru kemudian dicari apa istilahnya garis merahnya gitu ya Bu. Nah, kita pasti berharap kesepakatan kelas itu akan berbunyi menghargai ketika orang lain berbicara, kemudian mengerjakan tugas yang diberikan, kemudian lagi misalnya tambah satu lagi berpartisipasi aktif dalam diskusi. Itu dulu. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah bikin kesepakatan kelas, ternyata anak ini masih istilahnya ngerecokin juga atau misalnya masih tidak mengerjakan, barulah kita lakukan segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi itu terlepas anak ini merasa bahwa dirinya bermasalah atau tidak, gitu. Tetap kita panggil, tetap kita ajak diskusi. Kemudian kita terapkan. Nah, tadi Pak Desa kan menyampaikan di segitiga restitusi itu ada 3 hal. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakannya, ini ya, menanyakan keyakinan kelasnya apa dulu, kemudian memvalidasi tindakannya. Nah, ini kalau misalnya pada saat menstabilkan identitas itu saya saja pada saat mempraktekkan apa namanya segitiga restitusi itu saya seperti berat Bu berbicara karena saya jarang atau tidak pernah melakukan itu. Ketika kita misalnya kalau kita dengan teman, dengan rekan sejawat itu mungkin mudah karena misalnya saya paham kok apa yang kamu rasakan. Saya juga ngerti gimana sih rasanya punya masalah kayak gini. Kalau kita sesama dengan orang dewasa itu mudah. Karena kita sering ngobrol. Dan ngobrolnya itu satu frekuensi. Nah, kalau sama dengan anak itu kita kalau saya sendiri saya waktu itu agak kesulitan. Jadi ketika kita mau ngomong sama anak yang punya masalah, nggak ngerjain tugas bukan kamu aja kok. Teman-teman yang lain juga ada yang punya masalah tidak mengumpulkan tugas. Atau misalnya lagi kita juga bisa menyampaikan yang punya masalah waktu di sekolah di SMP itu bukan kamu aja kok. Bu Pipit juga pernah punya masalah sama guru ketika Bu Pipit masih jadi siswa di SMP. Itu berat, Bu. Berat. Saya secara pribadi saya berat ngomong itu karena kita tidak terbiasa. Kita cenderungnya kalau ada anak yang bermasalah pasti langsung kita tanya, opo sih kamu kok nggak ngerjain tugas? Kenapa sih kamu lebih banyak ganggu temenmu kalau diskusi kelompok? Kamu kan sudah tahu kesepakatan kelas kita apa. Rata-rata kalimatnya kan seperti itu. Tapi untuk bisa ngomong duluan untuk yang punya masalah bukan kamu saja. Temanmu yang lain juga punya masalah. Itu responnya akan berbeda Bu Suci. Nanti Bu Suci bisa coba dulu.
Tapi memang kita harus ini ya, melapangkan hati ya. Jadi melapangkan hati tuh ya mau nggak mau kudu nyoba gitu. Kadang kita kok jangan-jangan saya ngomong kayak gini anaknya ngerogoh rempel loh gitu ya. Nanti jangan-jangan dia tambah ini lagi, tambah nggak karuan gitu. Tapi perlu kita coba. Dan sudah disampaikan sama Diana Gausen itu bahwa segitiga restitusi itu adalah cara yang paling baik. Saya kemarin sempat nyoba, Bu. Jadi anak ini tidak mau masuk sekolah, bolos begitu ya. Bolos karena dia ada tugas yang belum dikerjakan pada hari itu. Jadi karena ada tugas di guru itu yang belum dikerjakan, akhirnya dia lebih memilih bolos. Ketika dia dipanggil ke ruang BK, itu dia sudah tidak mau menatap saya, sudah diingkluk terus gitu ya, sudah nggak mau. Nah, akhirnya saya cuma bilang, saya awalnya untuk membuka percakapan saya bilang, ada apa? Kamu kok kemarin bolos gitu. Nah, akhirnya saya bilang, yang pernah bolos itu bukan kamu aja, gitu. Terus setiap orang tuh pasti punya masalah kok dalam hidupnya. Bukan kamu aja yang punya masalah. Itu sudah mulai setengah naik, Bu, kepalanya. Kemudian saya tanya lagi, kenapa sih, masalah apa sih sebenarnya yang kamu hadapi? Nah, akhirnya dia baru cerita, saya ada tugas yang belum saya kerjakan. Kenapa belum dikerjakan? Saya takut sama guru, si A gitu bilangnya. Oke, baik. Sekarang kalau kamu tidak mengerjakan tugas, kemudian kamu ada takut sama gurunya, kira-kira apa yang akan terjadi gitu ya, apa yang akan terus terjadi, itu juga didialogkan gitu. Nah, kemudian dia mulai membuka diri, akhirnya dia mulai membuka diri. Berdua dia ngomong, kalau kamu di rumah kalau kamu dapat tugas dari sekolah, terus misalnya nggak bisa, kamu tanyanya sama siapa? Saya bilang gitu, sama Google, Bu. Oke, itu sudah bagus, itu perlu diapresiasi, Bu Suci. Nah, itu sudah bagus. Kamu punya usaha, kamu bisa tanya sama Google. Kalau kamu nggak ngerti, itu sudah bagus. Itu dipertahankan. Nah, dia mulai naik lagi kepalanya. Terus kira-kira rencanamu ke depan apa untuk mengatasi masalah bolos ini? Akhirnya dia ngomong sendiri. Itu bukti nyata, saya tidak mengada-ngada. Dia ngomong sendiri, ya saya kerjakan tugasnya. Kamu apakah butuh waktu kapan misalnya kamu bisa ngumpulkan? Ya kalau pulang sekolah saya kerjakan tugasnya. Itu dari mulut anak itu sendiri, bukan dari kita. Nah, kadang hal-hal semacam ini ya hal baru ya Bu Suci ya. Hal baru itu perlu kita coba untuk kita tahu responnya sampai mana. Apakah yang kita upayakan sudah berhasil? Apakah segitiga restitusi ini bisa hasilnya itu sesuai dengan yang kita inginkan? Begitu. Saran saya Bu Suci bisa mencobanya besok di sekolah. Itu. Terima kasih Bu Suci. Ya, terima kasih Bu Pipit sama Pak Desta. Monggo teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan mungkin ini yang lebih ini segitiga restitusinya ya, karena segitiga restitusi itu adalah hal baru untuk kita semua. Monggo ada yang mau tanya? Monggo Bu Dewi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf sebelumnya, sepertinya mungkin pertanyaan ini agak klise kali ya, tapi saya ingin bertanya karena menurut saya kan apa yang sudah tersampaikan oleh Bu Pipi dan Pak Desta ini kan memang secara bayangan itu memang harusnya seperti ini. Kita melaksanakan di dalam proses pembelajaran di sekolah kepada anak-anak. Tapi secara kenyataan yang ada, entah itu di sekolah manapun yang pernah saya tahu, maupun kalau mungkin berbeda dengan sekolah yang lain, ada kalanya bentuk tata tertib di sekolah itu seolah-olah menunjukkan pada anak-anak melakukan kesalahan dengan menerima konsekuensi. Jadi bukan pada restitusinya seperti itu. Jadi bagaimana agar peraturan yang sudah jadi di sekolah dalam tanda kutip itu
tidak berbenturan dengan yang kita bicarakan kali ini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Desta mau jawab duluan? Oke, terima kasih Bu Bibit. Ini Bu, jadi saya jawab secara umum lagi nggih. Untuk menciptakan budaya sekolah itu memang bertahap Bapak Ibu. Jadi menciptakan budaya positif di sekolah itu memang bertahap. Contohnya itu tadi, kalau kita mau anak-anak kita tidak terlambat, ya gurunya jangan terlambat. Mungkin agak ini juga ya, kita itu kadang-kadang nggak adil dengan diri kita sendiri Bapak Ibu. Kita itu kadang-kadang membedakan ini ya, membeda-bedakan siswa dan guru kadang-kadang gitu. Kalau siswanya terlambat, oh nanti kamu dihukum ini, dapat poin ini, disuruh ini, mengerjakan ini atau mencabut rumput itu. Tapi kalau teman-teman kita sendiri guru yang terlambat, kita diam aja ya, pura-pura nggak tahu. Ya memang proses Bapak Ibu. Atau ini yang ekstrim, misalnya mohon maaf ya, misal kita melarang siswa kita merokok atau membawa rokok ke sekolah gitu. Tapi kadang-kadang kita diam aja kalau teman-teman kita sendiri yang membawa ke sekolah gitu. Padahal ada tulisan kawasan ramah anak bebas rokok dan sebagainya itu gitu. Yaitu kadang-kadang kita itu memang belum adil sama diri kita sendiri gitu. Nah, kembali ke masalah ini tadi lagi. Jadi untuk menciptakan budaya positif di sekolah, termasuk perubahan dari tata tertib menjadi keyakinan tadi, itu memang butuh proses. Tidak bisa serta-merta kita merubah, oh tata tertib harus berubah jadi keyakinan itu. Tapi memang saya sempat dengar dari Bapak Pengawas kemarin bahwa agenda ke depan itu memang di Kota Batu itu mau diarahkan ke situ. Jadi tata tertib di sekolah-sekolah itu akan dibuat seperti keyakinan kelas itu dan membuatnya tidak hanya oleh guru dan pengurus sekolah ya misalnya, tapi dengan melibatkan orang tua dan pihak eksternal yang lain. Nah itu dari itu butuh proses, tapi yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita mulai dari hal-hal kecil, hal-hal sederhana, hal yang bisa kita lakukan dulu. Kalau kita sebagai guru mata pelajaran misalnya, berarti kita buat dulu keyakinan kelas di pelajaran kita. Nah, itu. Jadi kalau kita mengajar, misal saya mengajar PPKN, saya buat dulu keyakinan di mata pelajaran PPKN. Kalau sudah di PPKN berhasil, harapannya nanti di pelajaran-pelajaran lain itu juga membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Jadi itu juga di wali kelas nanti akan membuat keyakinan kelasnya masing-masing, menginspirasi Bapak Ibu guru yang lain. Nah, kalau sudah semuanya buat, berarti budaya positif kelas atau budaya positif di mata pelajaran tadi itu akan merambat ke budaya positif di sekolah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Titit. Iya, menambahi pendapatnya atau jawaban Pak Desta tadi ya Bu Dewi ya. Kita kalau untuk saat ini itu mau tidak mau harus menerima peraturan sekolah yang sudah dibuat. Karena ini sudah tahun berjalan ya istilahnya. Nah, lalu bagaimana kita bisa menyikapi peraturan itu kemudian dikaitkan dengan segitiga restitusi, kemudian dikaitkan dengan 5 posisi kontrol guru. Nah, pada tadi yang ditampilkan Pak Desta di 5 posisi kontrol guru itu apa namanya? Minimal guru itu diharapkan pada posisi teman gitu. Jadi kalau mungkin kita kemarin-kemarin tuh masih jadi penghukum, masih jadi orang yang suka buat rasa bersalah. Orang yang suka buat rasa bersalah itu kuncinya cuma satu. Jadi diberi suara halus gitu. Tapi itu kalau bahasa kita mungkin makjleb gitu ya. Nah, itu. Nah, kita sendiri sebagai guru harus mulai bergerak dalam artian kita berusaha bersikap itu ya, bersikap terhadap murid itu minimal ada di teman. Akan lebih baik lagi kalau kita ada di manajer. Nah, kalau misalnya dengan peraturan sekolah yang ada, itu mau tidak mau kita menanamkan pada anak-anak itu, oke, peraturan sekolah ini adalah keyakinan sekolah yang sudah dibuat. Nah, kalau kita berperilaku seperti itu, maka kita sebagai pemantau, artinya pemantau itu mengingatkan lagi konsekuensinya apa. Nah, dalam penerapan peraturan sekolah itu saya yakin pasti ada anak yang dianggap gitu ya, dianggap bermasalah
atau memang dia bermasalah ya. Contohnya tadi seperti datang terlambat. Nah, itu barulah diterapkan segitiga restitusinya, Bu Dewi. Itu. Jadi, segitiga restitusi itu digunakan untuk mereka yang siswa yang menghadapi permasalahan atau sedang bermasalah. Nah, anak-anak yang bermasalah ini posisinya adalah identitas gagal. Jadi, gagalnya itu apa ya? Gagalnya karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Gitu. Jadi kalau solusinya kita supaya tidak bentrok gitu ya, tidak bentrok dengan peraturan sekolah yang sekarang sudah dibuat oleh sekolah, maka kita posisinya harus ada di pemantau. Sampaikan bahwa peraturan sekolah itu ini, konsekuensinya ini. Nah, itu kita posisinya lebih netral. Baru kemudian kita memfungsikan diri kita sebagai pemantau. Kalau ada siswa yang bermasalah, maka barulah kita kemudian menerapkan segitiga restitusi itu. Itu mungkin seperti itu ya, Bu Dewi. Maksudnya langkah apa istilahnya, cara mungkin yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Begitu Bu Dewi? Iya. Baik, Mungkin, terima kasih okay. Bu Pipit, Desta. Terima kasih Bu Dewi. Bu Elisa, ada yang mau ditanyakan? Atau mau Saya menguatkan? menambahkan sedikit. Mungkin menguatkan ya Bu Elisa menambahkan ya? sedikit. Untuk pertanyaannya Bu Dewi, mungkin begini Bu Dewi, kalau peraturan sekolah yang sudah ada, mungkin kita bisa merefleksikan lagi itu di saat awal tahun pelajaran, nggih. Benar yang disampaikan Pak Desta bahwa kita harus melibatkan siswa, orang tua, dan seluruh warga sekolah, guru begitu. Seperti kita menyusun kesepakatan kelas. Nah, kalau sekarang karena itu memang sudah terbentuk, biar kita tidak berbenturan dengan Bapak Ibu guru lain, yang bisa kita lakukan yang seperti disampaikan Bu Pipit, kita bisa menangani anak dengan segitiga restitusi. Jadi kita rubah cara kita menanganinya. Kalau peraturannya mungkin tetap dulu, tapi cara kita menangani masalah ini loh yang kita rubah dengan segitiga restitusi. Nah, untuk tahun berikutnya mungkin kita akan bisa memperbaiki dengan kesepakatan kelas yang akan kita jadikan sebuah keyakinan sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu Elisa. Begitu Bu Dewi? Bisa, nggih. Nggih, ya, terima kasih. Ada lagi dari Ibu dan Bapak yang ingin ditanyakan terkait dengan ini? Hal ini sebenarnya sesuatu yang sangat menarik, tapi hal baru itu tidak bisa serta-merta kita melakukan perubahan drastis begitu. Dari mana kita bisa mengawali ya dari diri kita sendiri. Jadi kalau sekarang ini maunya gitu ya, nggak semua anak yang bermasalah itu larinya ke BK atau ke tatib aja. Jadi Bapak Ibu sendiri sebagai guru mata pelajaran itu mampu menyelesaikan permasalahan ini dengan cara segitiga restitusi. Jadi tidak lagi, oh anak ini harus dikonseling karena anak ini bermasalah. Saya karena bukan guru BK, saya tidak tahu teknik konselingnya. Tidak. Caranya hanya 3 hal dengan segitiga restitusi itu. Dan dampaknya lebih banyak perubahannya dibandingkan kita harus membawa anak itu kepada orang lain gitu ya. Dan orang lain itu kan nggak tahu, istilahnya awalnya kan nggak tahu masalahnya apa. Yang tahu adalah anak tersebut dengan kita karena masalah itu terjadi pada proses pembelajaran kita. Seperti itu. Monggo teman-teman yang lain mungkin ada yang tanyakan atau mungkin sudah cukup. Mungkin sudah cukup ya. Bu Dewi mau tanya lagi, raise hand-nya belum diturunkan. Sepertinya lupa belum menurunkan aja ya, saya turunkan ya Bu Dewi ya. Oke, mungkin Pak Desta untuk yang Bu Dewi mau ini ya tanya lagi, monggo. Silakan. Oh, nggak jadi. Oke. Pak Desta mungkin sebelum kita akhiri bisa Pak Desta memberikan penguatan begitu terkait dengan apa yang kita sampaikan pada hari ini. Oh iya, kalau gitu saya cerita pengalaman kemarin Bu ya. Pengalaman ya, monggo, kemarin saya ketemu murid saya itu jadi tukang parkir di Kota Batu itu Bu, satunya. Nah saya berandai-andai
kalau saya punya 2 murid, satunya misal jadi tukang parkir itu, terus satunya itu jadi dokter misalnya. Nah, saya berandai-andai 10 atau 20 tahun ke depan nanti kalau saya sudah tua, naik motor misalnya, kemudian tiba-tiba turun hujan lebat dan banyak bocor, kira-kira yang bantu saya itu yang mana Bapak Ibu? Yang dokter apa yang tukang parkir tadi? Nah, itu. Nah, ya itu Pak Kris ya. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi bahwa menanam karakter itu buahnya belum tentu bisa kita petik 1 atau 2 tahun ke depan. Bisa jadi saat sudah dewasa nanti. Tapi semuanya itu berproses Bapak. Apa yang kita tanamkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan ke anak-anak itu akan diingat dan membekas sampai dewasa nanti. Jadi kami berharap bahwa kita bisa meninggalkan hal yang positif untuk anak-anak dan bisa diingat sampai dewasa. Ampun Bu Wit, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Desta. Mungkin sudah cukup ya terkait dengan penjelasan hari ini. Nanti kalau ingin mencoba di sekolah masing-masing, itu kalau ada kendala atau ada hal-hal yang mungkin masih Ibu dan Bapak merasa kebingungan, nanti bisa kita diskusi lebih lanjut. Gitu. Baik, Ibu dan Bapak, terima kasih untuk kegiatan hari ini sudah mengganggu waktu istirahatnya. Kami berdua mengucapkan terima kasih banyak atas diskusi yang hangat, atas kolaborasi dari masing-masing sekolah, karena kebetulan hari ini dari berbagai macam sekolah ya, jadi nggak hanya dari satu sekolah saja. Baik, saya akhiri untuk kegiatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.